di dadamu dengan lafaz Allah. Hidupkan selalu lafaz Allah dalam lentera jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada request dari Pak di Pekanbaru. Ini langsung saya bacakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya dari Pekanbaru. Sebelumnya saya mohon maaf, Pak. Dalam keluarga saya ada masalah dan saya mohon bantuan doanya, Pak. Cerita ringkasnya begini, istri saya namanya Tumini terkena stroke mendadak, yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 yang lalu, kurang lebih 1 tahun 4 bulan sampai sekarang. Kemudian 3 hari sebelum istri saya kena stroke itu, saya merasa seperti kena strom pada kepala saya. Jadi sangat kuat, banyak setrum gitu. Rupanya 3 hari sesudah itu istri saya kena stroke mendadak dan akhirnya menjalani operasi pada waktu itu. Kemudian sekiranya harapan saya itu, dan sekiranya kejadian stroke mendadak, kejadian-kejadian yang lain itu mungkin ada hubungannya, dengan orang yang titik-titik mengirimkan apa yang mungkin tidak kelihatan oleh saya, entah apa namanya, atau apa-apa yang mungkin ada di dalam keluarga saya, entah termasuk ke saya, istri, atau anak-anak saya. Mohon kiranya dibersihkan, dinetralkan sampai tuntas. Bahkan harapan saya, istri saya ini bisa berjalan kembali seperti sedia kala. Itu harapan saya sekeluarga. Kemudian selanjutnya saya jelaskan ya, Pak. Foto yang saya kirim itu dari paling kanan saya, Pak Misijan. Kemudian istri saya Tumini, kemudian anak saya Anissa Pratiwi, ini sering marah-marah. Kemudian keempat, di belakangnya itu adiknya Anissa Pratiwi, namanya Damar Sanjoyo, masih sekolah. Kemudian yang paling kiri itu namanya Anton, suaminya Anissa. Anaknya namanya El Jahidan Al-Patih. Mungkin itu penjelasan ringkas saya. Harapan saya juga dijelaskan, Pak, kalau memang ada yang menyiapkan sampai mengirimkan apa-apa kepada keluarga saya, entah kepada saya sehingga terjadi stroke yang dialami istri saya, ya harapan saya semuanya itu ya berkat doa dari Bapak. Mudah-mudahan istri saya juga sembuh total, kemudian bisa berjalan seperti sedia kala, bisa mengurus keluarga dengan tenang, mencari rezeki di jalan yang baik sesuai dengan harapan kita semua. Orangnya juga tidak aneh-aneh kok, Pak. Saya ikut yang lurus-lurus saja, istilahnya itu. Kemudian ini ada alamatnya di Pekanbaru. Demikian yang saya alami dengan ringkas. Dan sebelumnya saya ucapkan syukur alhamdulillah saya bisa bertemu
dengan keluarga besar Bapak dan bisa memohon pertolongan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga saya tenang bisa menjalani hidup seperti yang saya harapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini requestnya panjang, saya bacakan intinya. Minta pembersihan hal-hal yang negatif dan menetralisir apa-apa pengaruh dari luar yang negatif juga. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya mediumkan Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin Guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana, mohon perlindungan semuanya dari penyusup yang tidak berkepentingan terhadap organisasi ini. Ya Allah ya Rabb, tolong dinyalakan latifah semuanya. Allah, dari yang ada di sini terlindungi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Assalamualaikum malaikat Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Bila ada energi negatif di semua penghuni di foto ini, dari Bapak Mesijan, istrinya dan anak-anaknya, semuanya terambil Allah. Allah. Hanya bisa mengambil energi untuk dialog saja, terbatas, tidak bisa mengambil rusuknya. Allah hanya bisa menjawab dan dengan jujur, kalau tidak jujur terpotong-potong. Selamat pagi, bisa berbahasa Indonesia lancar dan jelas, terhubung. Selamat pagi. Nyala titik latifahnya melindungi Allah. Bila ada niat jahat. Selamat pagi. Nggak usah basa-basi, kalau mau perang ya perang. Kamu siapa? Kok harus diperangi itu? Kalau Kamu saya sudah mengambil, menarik, berarti itu tandanya seperti itu. Saya kan niatnya menolong siapapun yang butuh bantuan. Ya tinggal orang itu mau membantu atau menyakiti orang. Kalau menyakiti orang yang otomatis jadi musuh saya. Kamu bangsa apa? Ayo, harus menjawab. Allah. Tapi caranya tidak seperti ini, dibuka dulu. Maksudnya dibuka ya apa? Dibuka ya Ingin apa? keterangan yang jelas ya dibuka dulu, katanya jangan dikat seperti itu. Ya kamu ngomong dulu. Saya kan nggak tahu Anda punya niat baik apa tidak. Pinter. Masalahnya kan gitu. Kalau niatnya baik, ya otomatis terbuka. Dukun. Saya langsung saja masuk daripada bertele-tele. Nah makanya yang menyebabkan keluarga itu terganggu sampean. Ya terus mau apa? Sampean penjaganya dukun apa dukunnya sendiri? Saya dukun. Nah, ada pesanan untuk orang ini yang apa? Niatnya apa? Dibunuh apa disakiti? Ya disakiti saja.
Tapi kalau lama-lama kan bisa membunuh. Urusan saya Kan tidak mungkin hanya disakiti saja. Itu kan juga untuk kekuatanmu. Saya tahu itu. Nah, iya. Ada masalah apa kok orang ini disakiti? yang penting saya itu duit sudah. Iya. Dapat berapa untuk nyakitin orang itu? Kok sampai nyakitin orang lo dapat duit berapa? Cuma segitu, uangnya dipakai juga cepat habis. Kamu pengen tahu siapa yang nyuruhnya? Tetangganya sendiri. Kok bisa? Apa merugikan orang lain? Katanya dia tidak pernah aneh-aneh. Gak mesti orang yang aneh, gak ada yang hasut. Ya makanya. Terus kenapa kok sampai? Ini lepaskan dulu anak buah saya biar bisa. Ya bisa kenapa? Untuk saya. Ya enggak lah. Terus Anda tak kirim kembali ya ke asal ya. Tahu kan asal semua makhluk, asalnya manusia, asalnya pembantu-pembantumu. Kamu dibantu iblis tanduk berapa kamu? 5. Ilmu apa aja sing sampean pelajari iki? Khususnya ya pengiriman makhluk. Sampean ada di Pekanbaru? Iya. Ya dari situ, gak mungkin dia mencari yang jauh-jauh. Ya siapa tahu. Karena yang ngirim pendatang biasanya kadang-kadang pesen sama tempatnya asal. Apa targetnya apa ae? Stroke terus apa ae? Stroke itu kan hanya terjadinya saja. Terserah anak buah saya, dia mau merusak apanya kan terserah, yang pasti saya kirim untuk merusak. Temen kirim berapa? 40.000. 40.000. Kok main sedikit, enggak jutaan? Mau permintaannya juga enggak untuk mati. Oh berarti memang tidak untuk mati ya. Kalau target mati berapa jutaan? Tergantung kekuatan orang. Kalau orangnya kuat, ahli ibadah ya perlu banyak. Terus kalau ini termasuk lemah? Ya walaupun dia rajin ibadah tetap masih lemah. Oh Anda nggak takut kena neraka? Dijanjikan apa? Urusan nanti itu. Sampai nggak pingin lihat neraka dan sampai di sana? Seumur-umur saya tuh gak pernah melihat neraka, ya ngapain takut? Oh sudah bisa lihat neraka? Seumur-umur belum pernah, makanya gak belum takut. Pernah. Oh, saya kita kasih contoh aja ya. Tak kasih contoh, lihat kondisi kamu di neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin Sang Yang Nurjah, wujudkan nampak neraka di hadapan dukun ini. Allah, dengan izin Sang Yang Nurjah, bagaimana siksa yang akan dialaminya terwujud, tersimpan di memorinya. Ayo, termasuk rasa dan baunya, semuanya, memorinya, indranya. Nah, bagaimana?
Enak. Api, Hmm? api, api panas. Terus nggak angus kamu. Semua perbuatannya diperlihatkan hasilnya apa. Kamu diapakan di situ? Siksa malaikat, Hmm? siksa malaikat. Nah, mau seperti itu? Nggak mau lah. Ya pasti ke situ. Oh, itu sudah ditunjukkan. Kalau sama iblis kamu dikasih surga hayalan. Terus apa yang saya lakukan dulu gimana kan? Nggak bisa diulang kembali. Ya kalau kamu tobat asli tobat. Tapi kalau pura-pura ya sama saja. Ya, semuanya kan terserah kembali pada manusianya. Masalahnya tidak semudah itu. Ya harus ada kemauan keras. Kalau tidak ya memang sih tidak mudah. Oh, namanya kemauan harus keras. Karena saya sudah banyak meminta perlindungan, pertolongan ke iblis ya. Sudah mendoakan. Semudah itu gitu. Apa mau cepat sekalian dikirim ke sana? Ya kalau kamu mau ya nggak Sekarang apa-apa. bebaskan saja. Sudah saya tidak menyakiti orang itu saja, udah kan selesai. Biarkan saya hidup untuk sisa-sisanya. Yang penting saya tidak menyakiti apa yang kamu minta, itu saja. Biasanya dukun itu tobat-tobat lombok. Sudah pedisnya hilang, ya melakukan lagi. Terus nyoba-nyoba hubungi temannya. Terus anak buah saya yang suruh terserah kamu. Siluman jin-jin yang sudah masuk ke sini banyak, tapi saya lepaskan saja. Mereka urusan kamu, terserah jin-jin siluman yang sudah ketarik ke sini. Ya apa? Yaitu saya lepaskan. Tapi kamu nggak bertobat. Susah untuk bertobat. Ya sudah, terpaksa saya kirim ke sana. Biar kamu ngalami sendiri. Yang katanya kamu belum lihat, ya sudah lihat itu. Sudah ya, saya kirim ya. Daripada merugikan banyak orang lain. Udah. Udah. Bener. Terserah, saya juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Semua ilmunya dengan perjanjian dengan iblis terputus. Ilmunya kembali ke Lauhil Mahfuz. Dengan izin. Ya Allah, pokok ini Allah. Jebol. Tidak terjadi tembus ke jasadnya. Masuk. Masuk sampai ke alam. Sana. Nih, Tinggal itunya berarti. Buahnya, suruhannya. ya, iya. Wis wayahe, Pak. Biasanya kan kalau iblis Wayahe. Ini menarik kan. Ate diperlihatkan neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan setelah kita sudah membereskan
Penyebabnya dukun yang menyerang di keluarga ini, kami akan membersihkan sisa-sisa energi negatif yang ditinggalkan oleh dukun, dan mungkin ada pengawasnya juga yang bertanduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, sisa-sisa energi negatif yang masih ada di tubuh dari keluarga ini semuanya terambil Allah. Tenang, tidak bisa bergerak, hanya terbatas geraknya. Ayo duduk normal, duduk normal. Hanya bisa mengambil energi untuk diajak dialog. Bentuk tubuhnya menyelesaikan, bisa duduk, bisa berbahasa Indonesia lancar dan jelas. Nggak kuat, panas. Dengan bangsa apa? Siluman, Sosoknya apa? harimau. Harimau. Kamu mau nggak dilepaskan dari perbudakan dengan yang bertanduk? Kamu kan, saya tahu kamu kan diperbudak sama mereka. Lama sekali. Sudah lama sekali. Makanya ini rezeki kamu. Kamu dulu manusia apa? Manusia. Wah, manusia, apalagi gitu. Ini jadi manusia lagi enggak? Ingin? Enggak, tetap jadi harimau. Mau. Nah, sudah. Saya enggak maksa. Kalau kamu mau ikut yang bertanduk, ya saya lempar ke neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan izin Sang Yang Nur Cahya. Lafaz Allah terstempel tembus. Allah. Merasakan nikmatnya iman. Nikmatnya iman dan Islam. Udah nggak panas kan? Bisa duduk sempurna. Dan nggak capek mediatornya. Bentuknya juga belum berubah, yang nggak bisa duduk. Oh, belum. Ya. Apa langsung minta berubah, disempurnakan langsung? Ceritakan nggak apa-apa ya. Kamu cerita. Ya, sempurnakan dulu, bisa berubah. Ini kamu berapa yang masuk di sini? Saya satu. Yang lainnya? Yang mimpin anak buah jin-jin. Berapa? Genderuwo. Berapa? Bisa ngitung cepat? 100.000. Ada hitung angkanya. Bisa nyebut. Bisa baca angka. Berapa? 100.000. 100.000. Di keluarga ini masih ada nggak? Saya lihat masih ada. Kalau menurut saya melihat masih ada. Di anak buah saya. Di mana? Di tubuhnya apa di rumahnya? Bukan, di anaknya. Anaknya yang suka marah-marah itu? Ya. Itu atas pengaruh anak buah sampean? Semuanya Allah tanpa kau cari. Allah. Sudah. Masuk. Apa masih ada? Di kepala istrinya. Apa? Di kepala istrinya. Apa? Siluman apa? Monyet? Kerak. Bismillahirrahmanirrahim. Semua siluman yang ada di tubuh mereka semuanya terambil Allah. Di istrinya. Sudah. Yang ngawasi kamu ada, Mas Yan? Masih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat Sabaniyah. Tolong disegel. Segelnya makin kuat. Terlempar ke neraka Allah. Semuanya yang ngawasi makhluk gaib ini. Udah hilang. Nah, yang ngawasi tadi tanduknya berapa? 5. Cuma berapa? 1. 5. Yang ngawasi 5. 2. 2. Oke. Kamu saya sempurnakan ya. Nanti ajak cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya saya semuanya tanpa kecuali, termasuk jin korinya ada nggak? Masuk? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jin korinya semuanya Allah. Allah. Lengkap. Udah banyak. Sudah masuk. Ada yang belum? Ada. Punya siapa yang belum? Anak yang terakhir. Yang kecil itu. Allah, semuanya jin korinya Allah. So, udah. Sudah. Ya, ikuti saya biar sempurna. Ikhlaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ajaran Thariqah Qadiriyah wa Nasabiyah wa Satoriyah lengkap bisa diamalkan semuanya. Sempurna kembali, memancar cahaya, titik latifah terang semuanya. Bagaimana, sudah berubah enggak? Alhamdulillah. Ganteng gagah. Ada enggak rusukma kamu ambil? Atau diambil iblis itu tadi? Hanya dari istrinya saja. Yang di kamu berapa? Cuma 2. Keluarkan, kembalikan ke sana. Yang menyebabkan stroke itu. Yang menyebabkan stroke itu siapa? Sampean? Kotorannya harus diambil semua. Yang mengotori sampai dan anak buah. Kayak ngotori itu dengan apa? Dengan banyak makan atau bagaimana? Itu melalui aliran darah dan pembuluh-pembuluh darahnya. Terus Awal-awal itu sedikit tersumbat. Lama-lama sumbatannya makin mewujud menjadi seperti debu-debu kecil, terus bertambah-tambah. Terus kalau boleh diterangkan bentuk darahnya bagaimana? Jadi hitam atau jadi apa? Walaupun merah, kalau sudah kena itu, merahnya sudah tidak segar lagi. Oh, merahnya tidak seger lagi. Kayak darah bekam itu ya? Darah bekam. Darah kotor. Terus yang menyebabkan bapaknya kayak stroke sebelum istrinya stroke. Terus ada cerita bapaknya itu kayak kena setrum 3 hari sebelumnya, sebelum istrinya kena stroke. Itu apa, bagaimana? Kalau kepalanya awalnya nyerang ke bapaknya, suaminya. terus nggak bisa. Oh, nggak bisa. Akhirnya beralih ke istrinya.
Karena istrinya lebih lemah. Iya, Lebih bisa dimasuki. lebih bisa dimasuki. Terus kalau di situ kan ada kodam-kodam dari yang lainnya sebelumnya itu Dari leluhur bagaimana? ada. Kamu taklukkan atau bagaimana supaya bisa merebut tempat itu? Tidak, kadang ditaklukkan, kadang kerjasama langsung. Kerjasama. Kalau ini bentuknya apa? Kalau yang mau diambil jatahnya dari hodam leluhur, ya yang masuk yang ditaklukkan, supaya yang ngambil ya mereka sendiri. Ini tadi kodam leluhurnya sudah masuk di sini apa belum? Sudah. Sudah otomatis sempurna. Tapi ikatan hodam leluhur sama iblisnya belum diputus. Ya. Yang diputuskan tadi yang serangan. Ya, semuanya ikatan iblis dan dukun yang masih melekat, masih ada di makhluk gaib yang ada, semuanya dengan izin guru kami Sang Yang Nurjah terputus Allah. Sampai lenyap, tak berbekas, terbakar. Udah. Sudah. Nah, terus kamu tahu dukunnya tadi bagaimana kondisinya? Belum mati tapi sudah lemah. Oh, belum mati. Udah lemahnya itu apa? Karena Masih- ilmunya sudah tidak ada. Masih bisa bangkit lagi enggak? Tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah parah. Yaitu fauqa aidi Allah. Tembus. Tembus, tidak bisa. Tembus. Udah. Masih bisa. Tidak. Ya kemungkinan masih sakit, lama-lamanya mati. Sudah. Daripada merusak banyak orang. Tadi tidak mau tobat. Terus bagaimana kondisi? Kotoran-kotorannya belum semua. Oh, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu wasallimu taslima. Semua energi semua. Ya alfi bi alfi sallallahu bersih. Energinya yang kotor hilang otomatis. Bagaimana? Bersih. Bersih. Udah ya. Bersih. Terus ibu yang sakit bagaimana cara merawatnya? Karena kan sudah dioperasi itu kelihatannya ya. Untuk bisa kembali seperti semula ada nggak? Bagaimana? Yang penting kotoran yang menyumbatnya sudah mencair, nanti mengalir ke pembuangan. Terus ini apa? Ada proses pencairan apa masih? Sudah Sudah mencair, nanti Sudah. akan keluar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Assalamualaikum malaikat yang ada. Mohon dicairkan agar bisa keluar sebagai kotoran dan pembersihan. Udah ya.
Kayak sama Asma sebelumnya. Kalau supaya cepat bagaimana? Dikasih produk dari Al Husaini ya. Lebih cepat, lebih mempercepat. Ya, apa saja yang penting dibantu malaikat isinya. Ya, ya. Jadi gitu Pak Samjan. Samijan. Kalau ingin lebih cepat prosesnya, dibantu air Zam-Zam Asma, bisa menanyakan langsung ke Pak Sugito. Masih dua juga sudah, insya Allah semuanya sudah netral. Semoga anaknya yang suka marah-marah itu energi negatifnya sudah hilang, sudah kita muslimkan di sini. Terus ada nggak pesan nggak sama keluarga ini? Proses pengeluaran kotorannya tidak langsung sekaligus, bertahap. Bertahap. Nanti keluar dengan sendirinya. Hmm. Yang penting sudah mencair dan goibnya sudah tidak ada. Ya. Udah gitu aja ya. Terus kamu mau tinggal di mana? Di pusat atau di sini? Kalau saya tidak tahu. Kalau jin siluman ya mungkin di sini saja. Kalau menjaga di sekitar rumahnya ini bisa enggak? Atau digunakan untuk mencegah di rumah itu? Ya dibuatkan tempat saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin guru kami Sang Yang Nurjana, di atas rumahnya otomatis ada majelis goib terbangun dengan lengkap senjata otomatis, bendera Al Husaini menancap, bersinari dengan cahaya yang terang. Sama siluman-siluman tolong untuk berdakwah, saya kasih pakaian perang dan senjata lengkap, semuanya lengkap. Bila ada iblis dan sekutunya mengeroyok, maka otomatis pakaian yang berstempel lafaz menyebabkan tenaganya nambah, mengimbangi Allah, bisa memenangkan peperangan tersebut. Otomatis udah Kasih tugas saja yang goibnya, kasih tugas untuk bantu berjuang, nanti mereka Ya. perhatikan. ya, memang kan harus berjuang, Allah. Sudah paham namanya perjuangan yang dilakukan, dakwah terhadap gaib-gaib yang ada di sekitarnya Allah. Udah paham. Terus kamu sendiri jemput ah? Jemput. Alhamdulillah. Sudah amaliyahnya sudah lengkap. Sudah lengkap. Ya, monggo. Allah. Assalamualaikum. Masuk semuanya. Sukmanya kembali normal. Demikian Pak Misijan. Alhamdulillah, semoga semuanya bisa kembali harmonis seperti biasanya, seperti semula maksudnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.